Tidak ada satu janji pun yang diberikan kepada kita seperti janji yang diberikan Tuhan. Manusia berjanji tapi dia berdusta. Manusia kalau berjanji bisa mengingkari janjinya. Tapi Tuhan Yesus tidak akan pernah mengingkari janjinya. Karena dia Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau dia berjanji, dia pasti akan menepatinya. Dan malam ini kami mau belajar lagi atas janji-janji-Mu Tuhan. Malam ini kami mau belajar tentang apa yang Tuhan janjikan bagi kami di kehidupan nanti. Karena kami tahu setiap orang yang menantikan Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapatkan rumah yang disediakan. Sama seperti Kristus adalah lambang, adalah buah sulung bagi kebangkitan setiap orang percaya. Demikian juga kami semua yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan akan dibangkitkan satu hari nanti. Ajarkan kami firman-Mu, karena hanya firman-Mu yang bisa menguatkan kami. Berikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, sehingga kami bukan saja menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku-pelaku firman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan, aku hanya alat-Mu yang siap untuk Kau pakai. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur tengah-tengah kita ada Ibu Yayang nih sama Ibu Juli. Tapi dia ulang tahunnya jangan bilang bulan Juli ya, dia bulan September. Namanya aja Juliana, saudara. Jadi tapi ulang tahunnya bulan September. Ya Pak Yang, betul kan? Terima kasih buat kehadiran saudara semua. Kita hari ini di Gereja Elim setiap Jumat kita belajar Alkitab, Bible Study. Jadi hari Minggu kita baru ibadah seperti biasa. Biasa hari Jumat kita belajar Alkitab. Dari belajar Alkitab kita bisa belajar mengenal Tuhan. Banyak orang berpikir bisa mengenal Tuhan tanpa mempelajari Alkitab. Tapi Alkitab ini adalah Tuhan sendiri, gambaran dari apa yang dijanjikannya ada dalam firman ini. Dari sini kita belajar mengenal Tuhan. Amin. Kita akan buka, kita lanjutkan pelajaran kita dari 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita sudah di ayat 24. Kita hampir menghabiskan 1 Korintus. Mungkin 1-2 minggu ke depan nanti kita sudah sampai di pasal 16. Jadi hari ini kita akan baca dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 24 sampai 34. Haleluya. Kalau saudara sudah dapat, saya akan baca ayat 24, saudara baca ayat 25. Demikian selanjutnya sampai 34. Amin. Siap? Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Bapa menjadi semua di dalam semua. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya? Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus, apakah gunanya hal itu bagiku?
Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Tuhan, hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Haleluya. Saudara, saya akan mengambil sedikit di atas sebelumnya agar saudara bisa mengingat kembali kita sudah pelajari tentang apa. Kita belajar minggu yang lalu khususnya di ayat 17 dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Haleluya. Firman Tuhan mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa kebangkitan Kristus tujuannya apa di sini? Kita udah lihat bahwa Kristus adalah buah sulung. Kalau Kristus tidak bangkit, maka kita semua juga tidak akan bangkit. Artinya sesudah mati ya kita mati begitu saja. Tapi firman Tuhan mengatakan jika Kristus tidak dibangkitkan, pertama kamu juga tidak guna percaya. Untuk apa percaya kepada orang yang mati? Tapi Yesus mati dan bangkit kembali. Haleluya. Firman Tuhan menegaskan itu. Dia pertama kali berhadapan dengan perempuan-perempuan yang berjumpa dengan malaikat-malaikat pada waktu ingin melihat Yesus yang dikubur itu. Tapi malaikat berkata Yesus tidak ada di situ lagi. Lalu Yesus menunjukkan diri kepada 12 murid. Setelah itu dia menunjukkan kepada 70 murid dan dia menunjukkan diri kepada 500 orang murid. Saudara, ini firman Tuhan dengan jelas mengatakan, menunjukkan kepada kita ada saksi-saksi yang melihat Kristus itu bangkit. Jadi kebangkitan Kristus adalah nyata, karena kalau Kristus tidak bangkit maka sia-sialah kepercayaan kamu. Gak ada gunanya kita ada di sini. Untuk apa percaya kepada orang yang mati? Kita juga satu hari akan mati. Ngapain kita percaya kepada orang yang sudah mati? Itu sebabnya. Dan yang kedua, pertama sia-sia kepercayaan kamu. Yang kedua, kamu masih hidup dalam dosa. Justru karena Kristus mati, karena Yesus mati, ada darah yang dikorbankan untuk menebus kita. Sehingga kita tidak lagi perlu mempersembahkan kurban-kurban dalam bentuk kambing, domba, lembu, dan lain sebagainya. Karena Yesus sudah menjadi korban itu bagi kita. Haleluya. Dan karena itu kita yang percaya kepada Yesus dosanya diampuni. Karena ada darah yang tercurah untuk menggantikan darah kita yang harusnya tercurah. Haleluya. Dan saya lanjutkan di ayat yang ke 22 dulu. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Haleluya. Ini sukacita kita. Kalau karena Adam dan Hawa yang makan buah yang terlarang itu, semua mati. Saudara, pada waktu mereka makan, mereka enggak mati kan? Tapi firman Tuhan mencatat kematian itu bicara bukan tentang kematian pada hari itu. Tapi manusia ditakdirkan pada awalnya Tuhan tidak menghendaki satupun yang mati. Tapi karena mereka melawan kehendak Tuhan, melawan perintah Tuhan, akhirnya maut itu datang. Dan setiap orang yang lahir dari benih Adam dan Hawa ini akan mengalami kematian juga. Tapi saudara, ini dikatakan firman Tuhan, semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Pada waktu kita bersekutu dengan Kristus, artinya apa? Kita menjadi satu dengan Yesus Tuhan, maka kita juga akan dihidupkan kembali. Haleluya. Itu sebabnya dalam kekristenan ditanya kalau mati kemana? Sudah pasti jawabannya ke surga. Karena ada janji yang Yesus berikan. Bukan lagi mudah-mudahan ke surga, tidak. Tapi kita percaya kita mati pasti ke surga. Karena Yesus sudah mati bagi kita. Ayat yang berikutnya, ayat 23. Tapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Ada urutannya. Kemarin saya katakan ada gerbongnya. Ada yang lebih dulu pergi, ada yang belakangan pergi. Ya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu milik mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ada prosesnya. Kristus dulu yang bangkit, lalu kemudian kita yang juga akan dibangkitkan. Orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya. Lalu kemudian ayat 24.
Ini ayat yang akan kita pelajari sampai ayat 34. Saudara yang belum belajar mungkin bisa lihat di YouTube saya. Nanti saudara dengar-dengar. Ya, sekarang kita masuk di ayat 24. Kemudian, nah kata kemudian di sini bukan bicara tentang lalu gitu ya, tapi bicara tentang sesuatu yang akan terjadi nanti di kemudian hari. Dalam bahasa aslinya adalah eita. Eita ini bisa bermakna yang sangat panjang. Dalam beberapa tulisan Paulus ini bisa bermakna atau berjarak sekitar 1900 tahun dari apa yang dia bicarakan sekarang ini. Jadi waktu dibilang kemudian tiba kesudahannya bukan besok tiba kesudahannya. Makanya banyak orang tanya, loh katanya akan Yesus datang. Yesus kok belum datang? Nah, kata kemudian itu Anda harus mengerti dulu. Kemudian ini bukan bicara tentang besok, tahun depan, 2 tahun lagi, tapi sesuatu yang akan terjadi nanti, panjang saudara ya. Kemudian nanti akan tiba kesudahannya, yaitu bila mana dia sendiri Tuhan menyerahkan kerajaan kepada Bapa. Saudara harus melihat Kristus dan Bapa adalah satu. Tapi dalam hal ini tugas yang diberikan kepada anak sebagai perantara. Amin. Kristus di sini bicara sebagai perantara dengan sorga. Sorga dan dunia terpisah. Ada satu jurang yang sangat dalam. Dan Kristus harus mati menjadi perantara antara sorga dengan dunia. Yang tadinya kita tidak lagi punya hubungan dengan sorga. Tapi Kristus datang menjadi perantara antara sorga dengan Bapa, dengan kita. Haleluya. Itu sebabnya ketika tiba kesudahannya, yaitu bila mana dia menyerahkan kerajaan kepada Bapa, sesudah apa? Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ada 3 di sini. Yang pertama arche, yang kedua exousia, yang ketiga dunamis. 3-tiganya ini harus hancur, harus habis. Jadi tidak ada satupun nanti yang bertahan di hadapan Kristus, baik itu pemerintahan, baik itu kekuasaan maupun kekuatan. Kalau ada orang bilang dia kuat hari ini, itu akan habis nanti pada akhirnya. Semua habis di bawah apa yang Kristus taklukkan itu. Haleluya. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa bilang, oh di sana pergi itu orang kuat, orang hebat, orang pintar. Karena semua kuasa ini ada di bawah kendali Kristus. Dan semua ini akan binasa satu hari nanti. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Kenapa? Kenapa ini semua harus binasa? Tidak boleh ada 2 kepala dalam satu kerajaan. Haleluya, tidak bisa ada 2 orang yang ngaku aku pemimpin surga. Tidak bisa, hanya satu saudara. Hanya satu, itu sebabnya yang satu ini yang harus kelihatan. Yang satu ini yang harus berkuasa. Amin. Ayat 25. Karena apa? Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja. Enggak boleh ada yang lain. Dia harus pegang pemerintahan sebagai raja. Itu sebabnya saudara, orang Kristen selalu katakan Yesus Raja, haleluya. Yesus Raja, kenapa? Inilah yang kita percaya. Kristus adalah Raja di atas segala raja. Bukan sekedar raja, ya. Kita lihat baru-baru ini ada ratu yang meninggal. Ya kan, kalau ratu dunia pasti akan meninggal. Tapi raja yang dibicarakan di sini adalah raja yang kekal, yang kerajaannya kekal sampai selama-lamanya. Dia tidak akan binasa dan dia tidak pernah akan binasa. Amin. Ia harus pegang pemerintahan sebagai raja. Kalau dia raja, artinya apa? Tidak ada lagi yang di bawahnya yang bisa mengatur, yang bisa memberontak, yang bisa mengalahkan, yang bisa coba menguasai. Tidak bisa. Ya kan? Kalau ada raja tapi di dalam pemerintahannya ada orang yang mencoba memberontak dan lain sebagainya, itu berarti raja abal-abal. Raja yang pura-pura jadi raja atau raja yang diangkat-angkat aja jadi raja. Ya, kita bisa keliling ke banyak negara. Saudara bisa bahkan di Indonesia ada beberapa daerah-daerah
Yang kalau Anda pergi tanya, oh ini raja ini, raja ini, raja inilah. Tanya raja pemerintahnya mana, rakyatnya mana gitu kan. Saya kadang-kadang dengar orang seringkali bilang, oh ini raja ini. Bapak ini pun raja Simbolon juga dia nih. Mana rakyatnya gitu kan kalau ditanya gitu. Ini contoh saudara ya, saya pernah berada di Belanda. Di satu tempat yang dulu adalah kerajaan, namanya sekarang ini disebut Istana Cinta, saudara. Saya lupa bahasa Belandanya apa. Tapi waktu saya masuk memang tempat ini luar biasa sekali. Anda masuk itu ada sungai di sekeliling kerajaan itu. Lalu ada jembatan yang akan diturunkan dulu. Supaya apa? Kalau ada orang mau menyerang kerajaan itu, khususnya istana raja, dia tidak bisa langsung datang, saudara. Karena ada sungai dan dulu katanya di sungai itu ditaruh buaya dan lain sebagainya. Sehingga kalau ada orang coba nyebrang tapi tidak bisa, dia mati dimakan buaya. Nah saudara, saya tanya, mana raja-raja ini sekarang? Oh ada katanya, keturunannya ada. Tapi yang gak punya apa-apa lagi gitu kan. Sampai-sampai merawat istana itu pun gak bisa. Saya banyak keliling di beberapa kota di India juga. Dan saya suka kunjungi kerajaan-kerajaannya. Karena saya dapat sejarah di situ. Saya masuk nanti ke istana-istana, hal yang sama juga. Saya tanya mana keturunannya. Gak usah jauh, kita pergi istana Maimun juga begitu. Anda tanya di situ mana keturunan sultan, mana keturunan raja. Oh ada di belakang saudara. Tapi memang kenapa akhirnya istana dibuka untuk umum? Karena udah gak punya uang. Akhirnya harus orang-orang luar datang dan biayain untuk renovasi dan untuk memperbaharui istana itu. Tapi saudara, kerajaan yang dibicarakan ini kerajaan yang kekal, yang pemerintahannya tidak akan pernah berakhir. Haleluya. Dan raja itu bernama Yesus Kristus. Setiap lutut harus bertelut di atas nama raja itu, dan setiap lidah harus mengaku kepada nama itu. Haleluya. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara berulang kali, saya sudah melihat, saya sudah melayani di banyak tempat, dan hanya dalam nama Yesus itu setiap roh-roh tidak bertahan terhadap dia. Amin. Itu sebabnya dikatakan dia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Bapa meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Bapa meletakkan musuh di bawah kaki. Kenapa Bapa yang letakkan? Saudara lihat, sebagai raja, sebagai perantara tadi, dia tetap berada dalam kekuasaan ini. Setiap musuh harus diletakkan di bawah kakinya. Artinya apa? Ada musuh yang mungkin tidak akan mau diletakkan di bawah kaki. Amin. Makanya ayat 26 dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, kematian. Ini satu musuh yang tidak akan pernah mau ditaklukkan. Itu sebabnya manusia ditakdirkan untuk punya umur yang panjang, umur yang sangat panjang sebenarnya. Karena manusia diciptakan Tuhan untuk keabadian. Tapi sayangnya manusia berbuat dosa dan upah dosa ialah maut. Haleluya. Itu sebabnya Anda bisa lihat Adam berumur 900 tahun lebih, Nuh berumur 900 tahun lebih, dan semua bapak-bapak yang ada dalam Kejadian itu kalau kita baca umurnya 900 tahun lebih. Tapi setelah Kejadian Nuh, Tuhan katakan umur manusia hanya 120 tahun. Setelah itu dia akan mati. Tapi ada satu masalah yang tidak akan mudah untuk ditaklukkan oleh manusia biasa, yaitu maut. Kita berusaha untuk menaklukkan maut dengan berbagai cara. Ya kan? Saya banyak membaca jurnal-jurnal penelitian. Dan saya tahu banyak dokter-dokter yang berusaha untuk berjuang untuk meneliti sesuatu yang bisa memperpanjang umur. Tapi sehebat-hebatnya orang berjuang, coba pikir Ratu Elizabeth kurang uang apa sebenarnya untuk bisa berjuang hidup. Iya kan? Saya berharap Ratu Elizabeth umur mungkin di sekitar 100-an gitu kan. Karena kakekku aja meninggal umur 102 tahun, lebih panjang dari Ratu Elizabeth. Padahal perawatannya enggak kayak Ratu Elizabeth. Bener loh, perawatannya biasa aja kok. Kakek saya bahkan sewaktu meninggal itu tinggal cuma dengan tante saya berdua. Ya seadanya apa yang ada. Tapi setiap kami datang bahkan dia udah lupa siapa kami. Dan ya kalau dikasih makan mungkin makan 3-4 sendok sudah cukup. Tapi 102 tahun.
Manusia berusaha untuk bisa hidup lebih panjang. Karena apa? Maut selalu berusaha untuk merenggut ini dari manusia. Itu sebabnya saudara, dalam kitab Wahyu, ini kita bicara, Paulus bicara tentang sesuatu yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-14 Anda bisa lihat. Kita udah bahas kitab Wahyu, kita udah belajar kitab Wahyu. Tapi di sini kita akan lihat ini salah satu hal yang akan terjadi di bagian akhir dari episode dunia ini. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Haleluya. Akan tiba saatnya di mana maut, dan bukan hanya maut tapi kerajaan maut itu. Jadi saudara pikirkan dulu ini, maut ini atau tempat di mana maut ini berada bukan hanya satu kondisi kematian. Tapi satu kondisi di mana di situ ada kerajaannya, ada yang memerintah. Siapa yang memerintah maut? Iblis itu. Iblis memerintah maut. Itu sebabnya Anda bisa dengar kematian sekian ribu orang, kematian 100 orang. Kenapa? Ada yang memerintah. Ada yang memerintah. Iblis selalu haus darah. Iblis selalu menginginkan nyawa manusia. Itu sebabnya firman Tuhan katakan pencuri datang untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Pencuri bicara tentang iblis. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi Yesus datang untuk memberikan kamu hidup. Dan bukan sekedar hidup tapi hidup yang berkelimpahan, abundance. Yang punya segalanya, yang memiliki segalanya. Bukan bicara tentang uang. Hidup itu bukan bicara tentang uang. Tapi kelimpahan dalam segala berkat-berkat surgawi yang disiapkan oleh Tuhan. Dan bukan berarti uang tidak bisa datang, bisa. Ya kan? Tapi harus setia melakukan firman, baru Anda bisa lihat berkat-berkat jasmani berbarengan dengan berkat rohani itu pasti akan mengikuti saudara. Tapi ini yang dikatakan firman Tuhan, maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api, itulah kematian yang kedua. Anda perhatikan hampir sama dengan apa yang dikatakan, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Maut harus dibinasakan pada akhirnya. Kenapa? Di sorga tidak lagi akan ada kematian. Tidak boleh ada maut di sana. Itu sebabnya manusia akan hidup selama-lamanya di rumah Bapa itu. Haleluya. Amin. Saudara percaya itu? Kalau Anda percaya, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Karena Anda disiapkan hidup yang baka. Hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Itu sebabnya orang Kristen gak pernah ketakutan untuk mati, saudara. Karena dia tahu kalau dia mati, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Amin. Ayat yang ke-27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tapi Paulus katakan, kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, bahwa jelaslah sekarang bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Ini bicara tentang Trinitas itu. Bapa dan Kristus itu, khususnya ini. Bahwa Bapa yang telah menaklukkan itu tidak termasuk dalam penaklukan Kristus. Karena Bapa dan Kristus tidak bisa dipisahkan. Amin. Tapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Filipi pasal 2, ia mengosongkan dirinya dan taat sampai mati sebagai anak. Ini dia. Haleluya. Pada waktu Bapa sendiri mengutus anaknya, dia taat sampai mati. Karena kalau dia tidak mati, kita tidak punya hidup. Kalau dia tidak mencurahkan darahnya, kita tidak akan pernah melihat hidup yang kekal itu. Haleluya. Kalau Adam yang kedua ini tidak mati, maka kematian itu tidak akan pernah ditaklukkan. Itu sebabnya nanti Anda bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan 55 ini. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Haleluya. Sengat maut ialah dosa.
Itu sebabnya pada waktu Kristus bangkit dari kematian, ternyatalah apa yang dikatakan ini. Hai maut, di manakah segatmu? Haleluya. Dia telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan itu menjadi semua di dalam semua. Haleluya. Kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak menaklukkan diri di bawah dia. Saudara perhatikan kata takluk dan menaklukkan. Menaklukkan di sini artinya dengan rela melakukannya. Dia tidak menganggap posisi sebagai Tuhan itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankannya. Tapi dia mati bagi Anda dan saya. Supaya Anda dan saya yang harusnya mati mempunyai kehidupan yang kekal itu. Ini dia. Haleluya. Ayat 29. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis sebagai orang mati? Nah, ini Pak Budi sedang meneliti disertasinya tentang baptisan orang mati. Ini satu ayat nanti yang bisa diteliti, dicek siapa yang kira-kira dimaksud ini. Ya, siapa yang kira-kira dimaksud ini? Haleluya. Ada orang-orang di Korintus atau ada kebiasaan-kebiasaan di Korintus yang setelah orang tuanya mati misalnya, dan kemudian anaknya ini percaya kepada Yesus, anaknya ini dibaptis seolah-olah dia adalah orang tua yang mati itu supaya orang tuanya diselamatkan. Nah, Paulus menentang ini. Ya, walaupun yang Paulus tunjukkan di sini, kalian gak percaya orang mati akan bangkit, Paulus bilang. Tapi apa gunanya orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Nah, kita gak percaya orang mati akan bangkit. Tapi kita sembayangin dia. Ini kira-kira maksudnya saudara. Kita gak percaya loh. Kan kita percaya dia akan hidup lagi dalam kehidupan selanjutnya. Kalau dia buat baik, dia akan jadi manusia. Kalau dia tidak buat baik, dia akan lahir sebagai binatang dan yang lain sebagainya. Loh, kalau gitu untuk apa disembayangin? Kalau kita nggak percaya akan kehidupan setelah kematian. Tapi ternyata kita semua percaya akan kehidupan setelah kematian. Betul kan? Mau dia orang Kristen, mau dia orang Buddha, mau dia orang Hindu, kita semua percaya ada kehidupan setelah kematian. Itu sebabnya Paulus bilang di sini, ternyata di Korintus itu pun ada orang-orang yang membaptis anaknya atau keluarga dari orang yang mati itu, supaya yang mati itu bisa selamat. Nah, ini yang harus diteliti nanti siapa itu. Oke? Nah, kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, ini pertanyaannya, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Untuk apa sih? Ini pernah terjadi di Medan, tahun-tahun saya masih SMA 90-an, itu pernah kami mengundang satu hamba Tuhan yang melakukan ini. Dan akhirnya Pak Nathanael, bapak saya waktu itu, dia menolak itu. Dan dia akhirnya memisahkan diri dari pelayanan itu dan kita menolak dia datang ke Medan. Karena apa? Dia atas nama orang lain, misalnya Pak Fitrianus ada kakeknya yang belum kenal Tuhan, sudah meninggal. Pak Fitrianus bilang, baptiskanlah saya supaya kakekku juga diselamatkan. Saudara, ya itu gak ada gunanya saudara ya. Tapi yang Paulus bicarakan di sini bukan soal teknisnya saudara ya. Paulus bukan bilang nanti ada orang mati, kalau ada yang mati nggak percaya Yesus, kamu bisa gantikan pembaptisannya. Bukan itu yang Paulus maksudkan di sini. Jangan salah sangka ya. Jangan ada yang ngajar saudara yang aneh-aneh lalu nanti Anda lakukan itu gitu ya. Yang Paulus katakan di sini ini contoh aja, contoh umum yang terjadi di sekitaran Korintus dan beberapa orang jemaat Korintus ini menolak kebangkitan orang mati. Tolak kebangkitan orang mati tapi lakukan kebiasaan ini yang dilakukan di luar saudara. Jadi kalau ada orang ngajarkan saudara Anda bisa dibaptiskan menggantikan orang yang sudah meninggal, itu salah. Itu tidak alkitabiah. Haleluya. Amin. Sudah ngerti? Ada yang kurang jelas? Sudah mengerti ya? Oke, kita lanjut ayat 30. Dan kami juga, mengapakah kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya
Untuk apa sih kami ada dalam bahaya? Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Paulus bilang, tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi apa? Demi kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, untuk apa kita belajar di sini? Untuk apa kita kumpul di sini? Untuk apa kita mengagungkan nama Tuhan di sini? Kalau toh ternyata kita mati aja kok, pada akhirnya nggak ada gunanya. Sama seperti binatang dikubur, ya udah habis begitu saja. Tapi Paulus katakan kami setiap saat membawa diri kami ke dalam bahaya. Ini contoh yang berikutnya Paulus katakan. Karena kami percaya ada kehidupan setelah kematian. Kita percaya ada kehidupan setelah kematian. Hidup ini bukan hanya ini. Sekarang kita punya daging yang seperti ini. Ada dagingnya, ada kulitnya yang warnanya agak gelap sedikit. Ada yang kulitnya warnanya agak terang sedikit bungkusnya. Iya kan? Tapi ini semua akan habis nanti. Yang penting bukan ini, tapi roh yang ada dalam kita. Haleluya. Dan Paulus katakan, kenapa kami harus bawa diri kami ke dalam bahaya? Kita juga sih, ngapain kita capek-capek mau beribadah di Sujuya lah, mau beribadah di sana lah, di sinilah, susahnya minta ampun kok. Nggak gampang, ngapain kita bawa diri kita ke dalam bahaya? Betul kan? Untuk apa? Ayat 31, dan saudara tiap hari aku berhadapan dengan maut. Ini Paulus bicara, tiap hari berhadapan dengan maut. Demi apa? Demi Anda, demi jemaat Tuhan, demi orang-orang yang harus percaya kepada Yesus. Supaya tidak ada satupun yang binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Bapa di sorga akan dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau Anda percaya kepada Yesus, Anda tidak akan binasa. Amin. Ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Sudah perhatikan ini ayat 32. Paulus bicara tentang binatang buas di Efesus. Ada yang bilang ini gelanggang di mana dulu orang Kristen itu dibawa di seperti gelanggang. Bapak Ibu seperti stadion. Orang duduk di stadion itu. Orang-orang Kristen dikumpulkan di bawah. Dan di bawah stadion itu ada pintu-pintu. Di dalam pintu itu ada kerangkeng-kerangkeng singa, harimau dan lain sebagainya. Singa ini dibiarkan lapar dulu selama beberapa hari, beberapa bulan. Lalu kemudian setelah itu orang Kristen dikumpulkan, singa ini dibuka gerbangnya dan dilepaskan. Dan orang-orang Kristen dicabik-cabik oleh binatang-binatang buas ini, mati di depan gelanggang. Orang dinonton semuanya. Jadi penganiayaan terhadap orang Kristen bukan hal yang baru, saudara. Sejak dari awal kekristenan dimulai, orang Kristen banyak dianiaya. Tapi Paulus yang Paulus maksudkan di sini, saya percaya, saya juga baca komentar dari Matthew Henry tadi, dikatakan bahwa yang dimaksud bukan berjuang melawan binatang buas seperti itu, karena kalau itu pasti Paulus sudah mencatatnya di dalam pasal-pasal berikutnya, saudara, tentang apa yang dialami Karam kapal 5 kali atau 6 kali dan sebagainya. Itu pasti dia akan catat. Tapi Paulus enggak mencatat itu. Tapi yang dimaksud apa di sini? Ada kejadian di Kisah Rasul pasal 19 ayat 24 di mana seorang bernama Demetrius, dia seorang tukang nujum, seorang dukun menghasut orang-orang banyak di Efesus untuk menyerang Paulus, saudara. Dan Paulus akhirnya diamankan setelah mengalami aniaya sesingkat itu, lalu dia diamankan. Ini mungkin yang dimaksud oleh Paulus. Dia dipukuli beramai-ramai oleh orang-orang di Efesus. Itu sebabnya dia bilang, aku berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apa gunanya hal itu bagiku? Untuk apa aku berjuang bagi tubuh Kristus? Untuk apa aku berjuang bagi gereja Tuhan? Kalau ternyata pada akhirnya kita semua akan mati begitu saja. Apa gunanya? Itu sebabnya dia bilang, kalau orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum sebab besok kita mati.
Makan aja minum sampai kenyang-kenyang. Iya kan? Makan terus. Bakute pagi, capcay, pakai apa lagi? Babi panggang, iya kan? Babi hong, lanjut semuanya, lanjut sampai malam terus 1 bulan buat gitu mati, percayalah. Coba aja. Kalau gak ada gunanya kita tahan-tahan kan, gak ada gunanya juga kita jaga-jaga. Toh 1 hari mati dan gak ada apa-apanya lagi. Tapi kan saudara percaya ada kehidupan setelah ini. Kemana aku setelah ini? Itu pertanyaan penting. Kemana saya setelah ini? Haleluya. Itu sebabnya Paulus bilang janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Anda bergaul dengan orang yang salah mengajar tadi itu salah pengajaran itu, ayat 29. Kalau Anda bergaul dengan orang yang salah mengajar, oh dia pendeta jago Pak, dia mantan dukun, dia begini, dia begitu, silahkan. Tapi kalau dia salah mengajar, maka kebiasaan yang baik pun jadi rusak karena pergaulan yang sesat. Oh aku bergaul sama pendeta kok, iya ada pendeta yang buruk. Ada pendeta yang sikapnya tidak baik, ada pendeta yang pengajarannya juga tidak baik. Dan kalau Anda hidup menurut ajaran itu, inilah yang dikatakan Paulus, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu sebabnya saya katakan kepada saudara di gereja ini, saudara yang share firman Tuhan pun, jangan share firman Tuhan dari mana-mana, saya gak suka itu. Jangan nanti saya udah ngajar satu, saudara ngajar lagi orang lain bilang begini gitu, tolong jangan di grup saya. Ya kalau saya masih adminnya janganlah di grup itu buat apa-apa. Buatlah di grup lain atau buat grup sendiri aja gak apa-apa. Anda bisa jadi pendeta di grup itu kan. Jadi kalau ada saudara di sini yang jemaatnya pendetanya ada buat grup lagi, silakan dengarkan pendeta itu. Ya kan, mana tahu ada saudara punya grup selain grup GKMRC ini, silakan dengar itu. Tapi jangan sampai itu merusak Anda. Hati-hati, jangan sampai itu merusak Anda. Karena pergaulan yang buruk termasuk dalam membaca, dalam bergaul, dalam bergereja, dalam berkumpul, dalam mendengarkan pengajaran, itu semua akan merusakkan kebiasaan yang baik. Haleluya, akan merusakkan kebiasaan yang baik. Anda sudah diarahkan untuk baik. Saya sudah ajarkan saudara di sini bagaimana berpuasa. Saya sudah ajarkan Anda bagaimana menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tapi kalau Anda merasa tidak perlu apa yang saya ajarkan tidak lengkap, tidak cocok, silakan, no problem. Tapi jangan sampai pergaulan yang buruk Anda di luar merusak kebiasaan yang baik di dalam ini. Itu sebabnya berhati-hatilah, berhati-hatilah. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ini dosa. Loh, aku gak buat apa-apa, aku cuma dengar pendeta. Ya, kalau Anda mendengar sesuatu yang salah, pengajaran yang salah, maka firman Tuhan ingatkan baliklah. Baliklah, jangan buat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Tuhan. Ini hal yang paling memalukan. Kalau ada orang Kristen yang masih belum kenal siapa Tuhannya. Kalau ada orang Kristen yang belum bersaksi tentang Tuhannya, ini paling memalukan. Karena dia belum kenal Tuhanlah, maka dia bisa tinggalkan Yesus. Karena belum kenal Tuhanlah, dia masih bisa kompromi dengan hal-hal duniawi. Karena belum kenal Tuhanlah, dia masih bisa sembahyang sana, sembahyang sini, bukan sembah Yesus. Kenapa? Karena belum kenal Tuhan. Tapi kalau dia kenal siapa Tuhannya, Daniel dalam kitab Daniel katakan, umat yang mengenal Tuhannya akan tetap kuat dan akan bertindak. Shall do exploits. Bukan hanya bertindak, akan melakukan hal-hal eksploitasi, hal-hal yang dahsyat, bukan hanya hal yang biasa. Amin. Itu sebabnya saudara Anda bisa dengar banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Hidupnya diberkati, pelayanannya diberkati, bahkan keluarganya diberkati. Saya mengajak saudara, banyak-banyaklah baca buku kesaksian orang-orang yang dipakai Tuhan. Khususnya pada masa-masa dulu. Ya, karena masa ini banyak kali orang cerita tentang uang aja. Ya, bukunya tentang berkat. Oh, saya tiba-tiba dapat tiket gratis ke Colorado. Saya dapat tiket ke Yerusalem. Bagi saya itu bukan kesaksian hebat. Bukan. Gampang kok untuk pergi.
Saya pernah masuk dari Afrika Selatan nyetir mobil sampai ke Zimbabwe. Di Zimbabwe saya ambil visa Zambia, saudara. Sorry, saya mau masuk Zimbabwe, saya nggak dikasih masuk. Saya disuruh bayar, nggak punya uang. Masuk negara orang, 5 negara saya akan kunjungi naik mobil, nggak punya uang. Jadi waktu diminta uang saya berkilah, saudara. Saya bilang, enggak, saya nggak mau bayar. Saya hamba Tuhan, saya bilang. Saya nggak akan bayar sepeser pun karena saya mau melayani memberkati negaramu. Ya, Anda mau bilang salah, bilanglah salah gitu kan. Memang salah juga karena masih muda waktu itu kan. Tapi saya bilang, saya mau memberkati negaramu, panggil supervisormu, saya bilang. Ini masih umur 23 tahun. Panggil supervisormu di negara orang, dia bisa punya hak loh untuk bilang pulang, gak usah kau panggil supervisor, pergi kau katanya. Nggak ada cerita macam kawan yang mau pergi masuk Singapura baru-baru ini. Kan ada orang terkenal di Indonesia mau masuk Singapura disuruh pulang. Nggak ada cerita, negara orang kok. You terkenal di negaramu mungkin, tapi di negara orang nggak bisa macam-macam. Saya bilang panggil supervisormu. Datang saudara supervisornya. Dia bilang ada apa katanya. Saya bilang saya mau masuk negaramu mau memberitakan Injil. Aku bilang. Itu lihat tuh mobil-mobil kami itu ada 3 mobil memang. Kawan-kawan saya udah bawa barang saudara. Bawa buku, bawa baju, bawa beras, bawa tepung untuk bagi sama orang-orang. Itu kami datang untuk memberkati, aku gak dikasih masuk katanya. Saya bilang sama dia. Dia lihat paspor, kok Indonesia katanya. Iya saya bilang. Ya kami kan gak bisa kasih masuk sembarangan. Saya hamba Tuhan walaupun Indonesia. Dia lihat saya, dia lihat paspor, lihat saya. Udahlah bayar sekian lah. Saya tidak mau bayar aku bilang. Kawanku dari belakang, Oktav. Udah aku yang bayar, udah diam. Kenapa? Saya bilang berapa rupanya? Udah 50.000-nya paling uang Indonesia katanya. Ya udah bayarlah kalau gitu. Masuk saudara, masuk. Saya berangkat ke Amerika uang kantong $50. Betul kan? Istriku ada saksi. $50 saya masuk ke Hawaii, tinggal 30 hari di Hawaii. Maka saya bilang kecil kalau kau bandingkan Tuhan hanya dengan uang. Hanya dengan berkat, hanya dengan harta dan kekayaan terlalu selepe kau sama Tuhan. Iya, sepele kali. Masa Tuhan hanya dibandingkan dengan berkat? Padahal firman Tuhan katakan kalau Tuhan jadi gembalamu, takkan kekurangan aku. Dan di akhir itu dikatakan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kebajikan, kebaikan, kemurahan, mercy akan mengikuti aku. Kemana aku pergi, kemurahan Tuhan mengikuti aku. Haleluya. Itu Tuhan kita. Amin. Karena itu kalau engkau tidak mengenal Tuhanmu, malu. Kalau hari ini engkau masih bisa diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, malulah engkau. Ini yang dikatakan Paulus, sadarlah kembali sebaik-baiknya. Dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Tuhan. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Kenapa? Kemungkinan besar di jemaat Korintus itu masih banyak orang yang hidup bebas. Makan, minum, hidup sesuka hati. Itu sebabnya mereka bilang gak ada orang mati, kebangkitan orang mati. Nikmati aja hidup ini. Ingat mereka hidup di kebudayaan Yunani. Hedonisme adalah salah satu filosofi hidup Yunani, nikmati hidup. Itu sebabnya Paulus bilang, jangan sesat. Pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadar kembali, kalau ada berbuat dosa di antara kamu, bertobat. Dan kalau ada di antara kamu yang tidak mengenal Tuhan, malulah. Dan doa saya juga tidak ada di antara saudara di sini lagi yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Anda belajar untuk mengenal siapa Tuhanmu yang hidup itu. Tuhan yang berbicara kepada angin badai takluk, angin badai diam. Tuhan yang berbicara kepada orang yang sakit sembuh, maka orang sakit sembuh. Dia tinggal berbicara. Dan apa yang dia sampaikan itu terjadi. Haleluya. Ku percaya kepadamu, Yesus, kau perlindunganku. Ku percaya kepadamu,
Yesus, kota bentengku. Sekali lagi katakan, ku percaya kepadamu. Ku percaya kepadamu. Yesus, kau perlindunganku. Ku percaya kepadamu. Yesus, kota benteng, kota bentengku. Ku bersyukur padamu Tuhanku. Ku bersyukur padamu Yesusku. Ku serahkan segalanya padamu Tuhan dan Rajaku. Ku bersyukur padamu Tuhanku. Ku bersyukur padamu Yesusku. Ku serahkan segalanya padamu Tuhan dan Rajaku. Percaya kepada Yesus, karena kalau engkau percaya kepada Yesus, ada kebangkitan bagimu. Kalau engkau percaya kepada Yesus, ada hidup setelah mati bagimu. Ada hidup setelah mati yang menjadi pilihan bagi kita. Yang pertama, kehidupan yang kekal dalam sorga yang mulia, atau kehidupan yang fana dalam neraka api yang menyala-nyala itu. Ini pilihan di tangan kita. Kalau engkau percaya kepada Yesus, maka hidup yang kekal menjadi bagianmu. Tapi kalau engkau tidak percaya, maaf, hanya yang percaya kepada Yesus yang bisa masuk ke dalam sorga yang mulia itu. Hari ini yang paling penting adalah katakan kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku percaya kepadamu. I believe in you, I trust in you, O Lord. Oh, hallelujah. Shanda nama yara nama shanda nama yo. Urala la la ba yara la ba shande. Haleluya. Katakan, ku percaya kepadamu. Buka mulutmu, katakan kepada Yesus, Tuhan, aku percaya kepadamu. Yesus, kau perlindunganku. Kau perlindunganku. Ku percaya kepadamu. Yesus, kota bentengku. Sekali katakan dengan mulutmu, karena dengan mulut orang mengaku dia dibenarkan. Kalau engkau mengaku dengan mulutmu bahwa engkau percaya kepada Yesus, maka hari ini engkau dibenarkan oleh darah Yesus. Shanda raba raba yara laba shanda namasu. Ku percaya kepadamu, Yesus, kota bentengku. Ku bersyukur padamu Tuhanku. Ku bersyukur padamu Yesusku. Ku serahkan segalanya padamu Tuhan dan Rajaku. Bersyukur padanya. Katakan, terima kasih Yesus. Kamsia Yesus. Sawagala Yesus. Mariate Yesus. Nandri Yesus. Thank you Jesus. Oh hallelujah. Hallelujah. Tuhan dan Rajaku. Bersyukur padamu Tuhanku.
bersyukur padamu Yesusku. Ku serahkan segalanya padamu Tuhan dan Rajaku. Ku bersyukur padamu Tuhanku. Ku bersyukur padamu Yesusku. Ku serahkan segalanya padamu Tuhan dan Rajaku. Ku serahkan segalanya padamu Tuhan dan Rajaku. Serahkan pada Tuhan. Ku serahkan segalanya padamu Tuhan dan Rajaku.